Nah, selanjutnya adalah balance sheet ya. Nah, ini kita masuk ke laporan laporan keuangan ya. Untuk eksternal ya dan juga internal ya. Tapi ini terutama untuk eksternal. Yang pertama adalah balance sheet atau neraca ya. Jadi laporan tentang neraca ini tuh menggambarkan ya atau menampilkan ya aset, kewajiban dan juga modal ya yang dimiliki oleh perusahaan ya pada suatu waktu. Jadi kalau misalnya ada balance sheet tahun 2019 itu menampilkan ya aset ya, liabilities dan equity yang dimiliki oleh perusahaan tersebut pada tahun 2019. Maka disebutkan ya pada waktu tertentu ya. Kan berbeda misalnya balance sheet-nya dengan 2018. Nah, apa itu aset? Aset itu apa yang dimiliki ya oleh perusahaan. Liability itu ya apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Equity itu suka diistilahkan juga dengan modal ya, tapi ini adalah dalam hal ini adalah perbedaan ya atau selisih antara aset dan liability. Nah, jadi aset itu adalah liability ditambah equity ya. Nah, ini ditampilkan di balance sheet ya. Ini contohnya ya misalnya. Nah, ini aset ya. Aset itu contohnya cash ya. Cash ya atau cash ya. Jadi ada current ya, ada current aset ya, aset lancar, ada juga fixed aset ya. Aset tetap ya, fixed aset itu contohnya bangunan ya, kendaraan misalnya. Ini bangunan misalnya equipment ya, peralatan ya. Ini cash ya, cash itu ya, contohnya di bank ya, bank. Uang yang kita punya ya, yang ada ya. Yang ada yang ada misalnya di bank ataupun misalnya ada di ini apa di kita pegang ya. Kemudian account receivable. Nah, ini adalah piutang ya. Jadi ketika customer itu beli ya ke kita tapi belum bayar ya karena mungkin belum jatuh tempo ya. Bayarnya baru bulan depan misalnya sesuai dengan kontrak atau perjanjiannya, itu masuknya account receivable ya. Ya seperti kalian buat transaksi ya misalnya di sales order ya kemarin itu masukkan di account receivable ya customernya itu. Equipment peralatan ini juga termasuk aset ya. Kemudian di total asetnya berapa. Liabilities ya, liabilities ini ada kewajiban ya. Di antaranya apa? Account payable ya. Account payable itu hutang kita ya. Kalau account receivable itu piutang ya. Kalau account payable itu adalah hutang kita ya. Misalnya kita beli barang ke vendor, ke supplier, ya itu masuk di account payable ya. Kalau belum dibayar ya. Kalau belum dibayar jadi hutang kita. Kemudian pajak ya, kewajiban pajak. Maksudnya ditotalkan berapa liability-nya. Kemudian yang ketiga adalah equity ya. Equity ini common stock ya, ini tuh adalah saham ya, atau modal ya. Kemudian return earning, jadi pendapatan yang ditahan. Jadi pendapatan itu nanti ya ketika ada keuntungan itu bisa dibagikan ya. Bisa dibagikan kepada para pemilik modal ya, atau yang punya saham, atau bisa digunakan untuk menambah modal kan. Untuk menambah modal sehingga perusahaannya semakin bertambah ya, berkembang kan. Nah, ini total misalnya equity-nya berapa ya. Nah, antara aset dengan liability dan equity itu harus seimbang, kan disebut balance sheet ya. Ini kan nih sama seimbang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah income statement ya. Kan statement ini laporan rugi laba gitu ya, atau profit and loss ya. Suka disebut juga seperti itu. Profit or loss ya, statement. Ya, jadi menampilkan pendapatan dan pengeluaran ya yang diperoleh oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Misalnya bulanan ya, atau 3 bulanan ya, atau tahunan ya. Jadi, terdiri dari pendapatan dan pengeluaran ya.
pendapatan ini adalah semua aliran kas yang masuk ya. Nah, sebagai akibat dari aktivitas penjualan ya, atau penjualan produk ya, atau menjual aset ya, menjual aset. Misalnya ada aset yang sudah tidak dipakai, sudah dijual, dia masih memiliki nilai ya, kemudian yang masuk ke pendapatan juga. Kemudian expense ya, pengeluaran ya. Nah, jadi ini adalah kas yang keluar ya. Karena adanya kewajiban ya yang harus dipenuhi untuk mendukung operasional perusahaan. Misalnya membayar listrik gitu kan ya. Membeli raw mat, membeli barang buat buat produksi gitu kan. Membayar pegawai ya. Nah, pendapatan dikelola pengeluaran itu akan menghasilkan ya pendapatan bersih. Ya. Nah, profit ya kalau ininya positif ya. Kalau rugi ya kalau negatif. Nah, ini contoh adalah income statement ya. Berapa revenue-nya ya, kemudian expense-nya berapa ya. Kemudian net income before tax ya. Kemudian dikurangi pajak sehingga dapat net income ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah arus kas ya, statement of cash flow ya. Ini terkait dengan perubahan ya kas yang masuk ataupun keluar ya dalam periode waktu tertentu ya. Karena kas ini adalah aset yang paling penting ya. Aset yang paling penting, sehingga harus dilihat alirannya ya. Sehingga dilihat alirannya ya. Yang memiliki kas besar itu ya termasuk yang perusahaan yang paling menguntungkan. Karena dengan cash itu dia bisa cepat untuk mengembangkan perusahaannya ya. Kalau aset yang lain seperti bangunan gitu kan harus dijual dulu kan untuk dapat cash ya. Nah, jadi itu tidak dimasukkan ya ke cash flow ya. Kalau kayak fixed aset seperti kayak bangunan itu tidak masuk. Ini yang sifatnya cash ya. Nah, berikutnya adalah customer and vendor accounts ya. Nah, jadi customer and vendor accounts ini ya di financial accounting itu diintegrasikan menggunakan account receivable dan account payable submodules ya. Jadi untuk customer itu adalah account receivable ya. Untuk vendor itu adalah account payable ya. Itu submodulnya. Jadi ini akan terintegrasi kalau account receivable ini misalnya dengan modul sales ya. Sementara account payable ini dengan modul purchasing atau material management ya. Nah, financial posting ya untuk customer dan vendor yang dibuat secara langsung kepada akunnya ya. Yang kemudian akun customer sama vendornya ini ya. Yang kemudian dia akan secara otomatis juga diposting ke GL dengan menggunakan reconciliation account ya. Jadi kita udah belajar misalnya membuat ketika kita membuat customer atau vendor itu kan ada reconciliation account. Nah, reconciliation account itu dia merepresentasikan GL-nya ya. Nah, sementara ketika kita membuat master data customer atau vendor itu merepresentasikan subledger-nya ya. Jadi subledger-nya ya. Yang nanti akan dikumpulkan masuk ke dalam general ledger-nya. Ini contohnya misalnya ya. Ini untuk customer account ya. Akun receivable submodul ya. Jadi akun receivable ini dari sales ya. Dari sales ya, misalnya. Nah ini kan integrasi antara SD dengan financial accounting ya. Nah, ini adalah memberikan informasi terkait apa yang dibeli oleh customer ya, baik itu barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian nanti SD itu akan mengenerate billing ya. Nah, sudah itu nanti akan ada payment kan, pembayaran
ya. Ini contoh misalnya ini ada 4 customer ya. 4 customer ini membeli produk ya yang kita jual ya. Nah, di masing-masing customer itu dia kita memperoleh pendapatan ya untuk setiap customer ini. Ini dia akan dikolektifkan masuk ke GL ya, untuk customer ini. Nanti customer itu dikelompokkan juga ya di sini. Misalnya apakah customer yang dia belinya itu lewat retail misalnya atau lewat online, ini bisa dikelompokkan tergantung dari perusahaan ya. Ini pengelompokan GL-nya di sini. Nah, cuma customer-customer ini nanti akan diintegrasikan lewat reconciliation account yang seperti ini ya. Sehingga di balance sheet kita tidak tahu misalnya 950 ya. 950 ini dari mana sih? Nah, kalau kita lihat di GL-nya ya, di akunnya, di laporan keuangannya kita tidak akan bisa melihat customer-nya siapa saja. Nah, kita harus melihat di submodulnya. Jadi kita baru tahu, oh ternyata 950 ini dari customer A, B, C, D gitu kan. Masing-masing sekian nilainya gitu ya. Nah, hal yang sama juga untuk vendor account. Ini masuknya di account payable submodul ya. Ini informasi terkait ya dengan vendor yang di mana perusahaan itu membeli barang atau jasa ya. Nah, kemudian ini merupakan titik integrasi yang penting ya dengan modul material manajemen dan financial accounting ya. Jadi lewat account payable submodul, namanya vendor account. Nah, ketika membeli ya barang ya, ketika dan good receipt ya. Nah, ini good receipt ini ya akan mengenerate ya financial accounting journal entries atau akan mengenerate FI dokumen ya. Kalau PO-nya enggak ya, PO tidak mengenerate FI dokumen ya. Cuma ketika good receipt kemudian billing itu akan mengenerate atau menghasilkan FI dokumen. Payment ya, itu akan mengenerate FI dokumen. Contohnya misalnya ini ya, ada beberapa vendor ya, di mana kita membeli barang ya ke vendor tersebut ya, kemudian dikelompokkan di account payable-nya berapa ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk audit ya. Jadi dengan audit itu ya auditor kan setiap perusahaan itu kan wajib diaudit ya untuk mengetahui apakah pencatatan keuangannya itu benar atau tidak. Terutama perusahaan-perusahaan publik ya, itu wajib untuk diaudit. Sebelum mempublikasikan laporan keuangan itu harus diaudit terlebih dahulu sehingga menjamin kebenaran dari laporan keuangan tersebut ya. Nah, dengan audit trail itu jadi kita bisa ngecek nih bener nggak transaksinya ya. Sesuai tidak dengan aturan. Karena transaksi akuntansi itu ada aturannya. Tidak sembarangan ya. Satu transaksi itu dia boleh masuk ke akun yang mana saja itu ada aturannya. Nah ini kan dengan audit trail itu sehingga auditor itu bisa nge-trace ya. Setiap transaksi yang mempengaruhi ya akun balance ya. Yang mempengaruhi laporan keuangan. Nah, biasanya kalau perusahaan itu sudah mengimplementasikan ERP, misalnya SAP gitu kan, proses auditnya ini lumayan cukup lancar gitu. Lancar, orang udah percaya bahwa ini transaksinya benar ya. Selama input informasi yang diberikan itu benar, ada buktinya, nah, biasanya proses auditnya itu lancar ya, nggak cepat lah ya, lancar. Dibandingkan misalnya perusahaan yang belum mengimplementasikan sistem ya, yang bagus gitu. Nah, proses auditnya bisa lebih lama lah, ya bisa lebih butuh waktu ya karena harus mengecek kan, harus dilihat lebih mendalam ya transaksinya, bukti seperti itu. Tapi kalau dengan ERP kan semua sudah ada informasinya di dalam sistem. Nah ini dokumen ya, SAP dokumen principle ya. SAP dokumen principle. Baik, sebelum itu silakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan ya.